Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi. Kali ini kita akan membahas prediksi soal penilaian akhir semester PAS mata pelajaran IPS terutama pada soal isian singkat dan isian uraian. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa bersama sejenak masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita pelajari bersama prediksi soal PAS IPS mata pelajaran IPS kelas 6 SD maupun MI untuk isian singkat ataupun untuk uraian soal uraian. Baik, mari kita pelajari. Nah, di sini isian singkat biasanya ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut materi IPS yang ada di tema 1 sampai 5 ya. Baik, mari kita bahas perkiraan atau prediksi soal yang akan keluar ya. Biasanya kalau menyangkut ini materi IPS ini semester 1 adalah diantaranya mari kita bahas. Sebutkan 10 negara di ASEAN. Nah, 10 negara ASEAN itu apa saja, negara mana saja ya, kalian sudah belajar Mari kita ini sebutkan 10 negara ASEAN ya, diantaranya 1 Indonesia, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam ya. Boleh, silakan kalian terbalik nggak apa-apa ya, mana saja yang duluan, yang penting adalah 10 negara ASEAN ya, yang masuk ASEAN ya. Baik, yang kedua jelaskan kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, kondisi geografisnya seperti apa? Yaitu letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan ya. Ini kondisi geografis Asia Tenggara itu berada di 3 perairan. Yaitu apa perairannya? Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Jadi sebelah barat ini, di bagian barat ada Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sebelah utara ada Laut Cina Selatan ya. Di sebelah utara ada Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah timur ada Samudra Pasifik ya. Jadi ada 3 kondisi geografis Asia Tenggara ya. Tadi sudah disebutkan. Sebelah bagian barat adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Sebelah utara Laut Cina Selatan. Sebelah timur Samudra Pasifik. Nah, baik. Itu kondisi geografis Asia Tenggara ya. Sekarang kita berikutnya, bila ada pertanyaan, contoh bahan ekspor dari negara Indonesia adalah, nah, kalau disuruh atau ditanya menyebutkan untuk bahan ekspor yang dari negara kita Indonesia adalah apa saja? Batik ya, batik, karet, lemak beserta minyak hewan nabati ya, misalnya kelapa sawit ya, ini juga ekspor ya kita. Itu diantaranya ya, kalian bisa menyebutkan yang lain juga boleh ya. Ini 29, apa yang dimaksud dengan MEA ya? MEA, Masyarakat Ekonomi Asia ya, MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN
dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Itu MEA ya. Ulangi lagi, bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Itu MEA ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 contoh bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya itu apa? Yaitu mengadakan SEA Games ya, SEA Games. Yang kedua, menyelenggarakan proyek-proyek pembangunan industri ASEAN. Yang ketiga, bisa menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN, terutama beras untuk keperluan darurat ya. Itu diantara, sebutkan 3 contoh ya kerjasamanya. Baik, berikutnya, apa yang dimaksud dengan UKM? Ya, yang dimaksud UKM itu apa? Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Ini adalah pengertian dari UKM. Jadi secara singkat, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil ya. Ini UKM ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 contoh hasil pertanian Indonesia. Nah, hasil pertanian Indonesia adalah padi, jagung, kacang, kedelai ya. Itu diantaranya. Kalian bisa menyebutkan yang lain juga. Berikutnya, maksud dari batik telah mendunia adalah apa? Batik telah mendunia artinya batik telah dikenal seluruh dunia ya. Batik itu sudah dikenal seluruh dunia, bahkan sudah diakui oleh UNESCO bahwa batik adalah hasil karya asli Indonesia ya. Ini hasil dari Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya, negara ASEAN yang tidak pernah dijajah adalah. Kalian pernah mempelajari bahwa salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah yaitu negara Thailand ya. Negara Thailand ini tidak pernah dijajah ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, tuliskan 2 negara di Asia Tenggara yang belum masuk negara anggota ASEAN. Nah, ada 2 negara, ayo. Mana saja ya? Papua Nugini dan Timor Leste ya. Jadi Papua Nugini dan Timor Leste itu 2 negara yang belum masuk ASEAN, walaupun letaknya berada di Asia Tenggara ya. Baik. Nah, ini isian singkat. Sekarang bila mana ada soal isian urean ya, yang jawabannya lebih panjang, diantaranya ya, apa tujuan dari dibentuknya ASEAN? Nah, ini tujuannya apa saja? 1. Tujuan dibentuknya ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Asia Tenggara. 2. Memajukan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. 3. Memajukan kerjasama saling membantu
kepentingan bersama dalam iptek polek sosbud, ya, ilmu pengetahuan teknologi politik, ya, ekonomi sosial dan budaya, ya, itu. Yang keempat, memelihara dan menjaga kerjasama yang erat dalam organisasi regional dan internasional. 5. Menyelenggarakan usaha-usaha yang efektif dan memajukan penelitian masalah di Asia Tenggara. 6. Mendirikan dan memperluas perdagangan internasional. Ya, baik. Bila ada pertanyaan, apa prestasi yang sangat bermanfaat dari Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie yang kamu ketahui? Nah, ini almarhum, ya, almarhum presiden, almarhum menteri teknologi juga ini, ya. Apa prestasinya? Prestasinya adalah menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang, ya. Jadi ini prestasinya adalah menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ini, ya, prestasinya. Makanya diakui di dunia, ya, terutama negara Jerman ini mengakui kehebatan dari Profesor Dr. Ing Baharudin Habibie. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh penemu Charles Babbage yang mengubah dunia? Nah, ini adalah menemukan komputer, ya. Charles Babbage menemukan komputer. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana perkembangan komputer dari dulu sampai saat ini? Ya, berkembang pesat, ya, berkembang pesat. Kalian juga merasakan, ya, bagaimana komputer itu berkembang pesat, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk alat komunikasi kuno dan modern? Nah, alat komunikasi kuno diantaranya kentongan, gong, beduk, trompet. Kalau alat komunikasi modern apa? TV, internet, HP, surat kabar, telegram, ya. Demikian, ya, prediksi soal, ya, isian singkat maupun uraian, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.